Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah pertobatan untuk semua. Ayat kunci terdapat dalam Nehemia 1 ayat 5 hingga 7 yang berbunyi, "Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, semoga telingamu mendengar dan matamu terbuka untuk mendengar doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadapanmu siang dan malam bagi orang Israel, para hambamu. Aku mengaku bahwa kami orang Israel, termasuk aku dan seisi keluargaku, telah berdosa terhadap Engkau. Teramat fasik kelakuan kami terhadap Engkau, dan kami tidak berpegang teguh pada segala perintah, segala ketetapan, dan segala peraturan yang telah Kau sampaikan melalui hambamu, yaitu Musa." Nehemia menjadi sedih mengetahui keadaan kehancuran di Yerusalem dan Yehuda, dan dia sadar bahwa itu adalah akibat daripada pemberontakan bangsa itu terhadap Tuhan. Benih-benih pemberontakan menghasilkan buah dalam roh yang tidak bertobat di kalangan umat. Nehemia tidak membiarkan itu menghentikan dia daripada berdoa syafaat ke syurga bagi pihak anak-anak Tuhan. Jadi dia mengasingkan diri dan berdoa dengan doa dalam teks kita untuk hari ini. Nehemia boleh saja berdoa untuk kelepasan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Tetapi sebaliknya, dia sadar bahwa semua orang telah berdosa dan semua orang memerlukan pertobatan. Itu termasuklah dirinya sendiri dan keluarganya. Nehemia menunjukkan roh rendah hati yang sebenar sementara dia berdoa syafaat bagi Israel. Ini memberi kuasa kepada permohonannya. Adalah menarik bagaimana kadang-kadang kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, di mana kita harus melakukan itu dan meminta Tuhan untuk memimpin mereka lebih dekat kepada Dia dan untuk membawa mereka kepada pertobatan dan ke tempat di mana mereka akan bersedia untuk kedatangannya yang tidak lama lagi. Namun, kita tidak selalu datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan dalam kesadaran akan keperluan kita sendiri untuk pertobatan, untuk pengetahuan akan Tuhan, dan untuk persediaan bagi kedatangannya kembali. Nehemia berdoa bagi bangsanya, tetapi dengan rendah hati juga berdoa dan mengakui dosanya sendiri. Dan perkara yang indah ialah bahwa Tuhan mendengar permohonannya dan menjawab doanya. Dan Nehemia dapat pulang kembali dan memimpin dalam membangun semula kota itu dan menubuhkan kembali penyembahan Tuhan. Mungkin doa-doa kita akan menjadi pemangkin bagi kebangunan rohani yang lengkap dalam hidup kita dan dalam rumah tangga kita. Malah mungkin di luar gereja-gereja kita, ke kawasan di mana kita tinggal. Dan itu semua bermula dengan menjadi cukup rendah hati untuk menyadari akan keperluan kita sendiri untuk pertobatan dan pengampunan. Bapa, kami juga telah berdosa dan telah membelakangi Engkau. Tidakkah Engkau akan memberikan kami roh yang rendah hati, Tuhan? Ampuni dosa kami, sucikan kami, dan jadikan kami baru. Semoga kami mengalami perjalanan yang dibaharui bersama-Mu dan bersama anak-anak-Mu. Sekian renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Engkaulah yang layak disembah, karena Engkau adalah pencipta kami.
yang menciptakan juga segala isi di sorga dan di bumi. Kami memohon kerendahan hati di saat kami berdoa kepadamu, agar kami dapat diampuni, agar kami dapat menyadari bahwa kami ini juga berdosa, melakukan kesilapan, dan kami perlu bertobat kembali kepada Engkau. Terima kasih karena Engkau menerima kami seadanya kami dan memberikan kami hati yang rendah, hati yang menurut, hati yang boleh dibentuk, sehingga apabila kami berdoa untuk orang lain juga, kami menyadari bahwa kami juga perlu untuk merendahkan hati kami, karena kami juga manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan. Terima kasih, di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Engkau membantu kami untuk dapat melawan segala cabaran atau godaan yang datang di hadapan kami. Terima kasih atas janji-janji kepastian yang Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Sebab ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Kami berikan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.